Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Komaria dari kelas A219 dengan nomor NIM 13519100095. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perkuliahan mikrobiologi yang berjudul bakteri. Pengertian bakteriologi atau disebut juga dengan biologi bakteri merupakan ilmu yang mempelajari klasifikasi bakteri, struktur antar sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi sel antar bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan lingkungan kehidupannya. Struktur dasar sel bakteri. Struktur dasar sel bakteri yang pertama yaitu membran sel. Membran sel tersusun atas lemak dan protein yang bersifat permeabel, dan fungsi dari membran sel ini yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga, nukleoid atau DNA. Fungsinya untuk mengatur sintesis protein atau mengontrol sintesis protein. Yang keempat yaitu flagela. Flagela ini fungsinya untuk bergerak, di mana flagela ini menempel pada membran luar dinding sel, di dinding sel. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom ini fungsinya untuk sintesis protein. Yang keenam yaitu mesosom. Mesosom fungsinya sebagai tempat pemisahan antara dua molekul DNA. Pada kondisi lingkungan bakteri yang kekurangan nutrisi tubuh dan juga suhu akan membentuk sebuah endospora, di mana endospora ini berfungsi untuk melindungi bakteri dari suhu yang panas. Contohnya yaitu Clostridium dan juga Bacillus. Ukuran bakteri. Ukuran bakteri terkecil dengan panjang 0,15 sampai dengan 0,30 mikrometer, yaitu contohnya dia Lister pneumocystis. Ukuran bakteri terbesar yaitu sekitar panjang tubuh 13-15 mikrometer, yaitu bakteri Spirillum voluntans. Bentuk bakteri. Bentuk bakteri terdapat 3 macam. Yang pertama, bentuk bakteri basil atau batang, di mana bentuk bakteri basil atau batang ini memiliki 3 macam. Yang pertama, monobasil. Monobasil berbentuk batang tunggal. Yang kedua, diplobasil. Diplobasil berbentuk batang yang berpasangan. Yang ketiga, streptobasil. Streptobasil ini berbentuk batang yang tersusun seperti rantai. Yang kedua, bentuk bakteri kokus atau bulat. Bentuk bakteri kokus atau bulat ini memiliki beberapa macam juga. Yang pertama, monokokus. Monokokus berbentuk bulat tunggal. Yang kedua, diplokokus. Diplokokus berbentuk bulat yang berpasangan. Ketiga, staphylococcus. Staphylococcus ini membentuk seperti segitiga. Yang keempat, Streptococcus. Streptococcus ini berbentuk seperti rantai yang memanjang. Yang kelima, Sarkina. Sarkina berbentuk seperti ruang kubus. Yang keenam, Tetracoccus. Tetracoccus berbentuk seperti bidang datar. Yang ketiga, bentuk bakteri Spirilia. Bentuk bakteri Spirilia ada beberapa macam, yaitu spiral, yang kedua Vibrio, yang ketiga Spiroseta. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri dapat berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama, rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik merupakan pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan. Rekombinasi genetik pada bakteri yaitu A. Transformasi. Transformasi merupakan pemindahan materi genetik yang berupa DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lain. B. Transduksi. Transduksi merupakan pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri yang lain melalui perantara virus. C.
konjugasi. Konjugasi merupakan bergabungnya dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Yang kedua, pembelahan diri secara langsung. Sel bakteri akan membelah menjadi dua sel anakan, di mana sifat dari sel anak yang dihasilkan tersebut akan sama dengan sifat dari sel induknya. Pergerakan bakteri. Bakteri akan bergerak menggunakan flagel. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri. Berdasarkan letak dan jenis flagel pada bakteri dapat dibedakan menjadi monotrik, lopotrik, amfitrik, dan paritrik. Macam-macam bakteri. A. Berdasarkan oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. 1. Bakteri aerob. Bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contoh Nitrosococcus. 2. Bakteri anaerob. Bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contoh Streptococcus lactis. B. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. 1. Bakteri aerob obligot, di mana bakteri ini dapat hidup dalam suasana yang membutuhkan oksigen. Contohnya Nitrobacter. Yang kedua, bakteri anaerob obligot, di mana bakteri ini dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Contohnya Clostridium tetani. Yang ketiga, bakteri anaerob fakulatif, di mana bakteri ini dapat hidup dalam oksigen atau tanpa oksigen. Contohnya Escherichia coli. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, bakteri heterotrof, terdiri dari 1. Bakteri heterotrof yang bersifat saprofit, di mana bakteri ini menghasilkan zat organik dari sampah. Yang kedua, bakteri heterotrof yang bersifat parasit, di mana bakteri ini hanya bisa hidup apabila menempel pada makhluk hidup lain. Yang kedua, bakteri autotrof. Bakteri autotrof terdiri dari 1. Bakteri fotoautotrof. Bakteri ini memanfaatkan cahaya untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Yang kedua, proses kemoautotrof. Berikut adalah beberapa contoh bakteri penyebab penyakit yang terjadi pada manusia. Bakteri yang terdapat pada penyakit TBC, yang terdapat pada penyakit tetanus. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.